Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita menikmati anugerah berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita masing-masing di hari ini, mari kita lagi belajar firman Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan agar kehidupan kita semakin bermakna. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau lagi memberi kehidupan bagi kami semua. Di hari ini, ada banyak tugas dan tanggung jawab yang hendak kami kerjakan dalam berbagai bidang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu untuk beribadah, memohon tuntunan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, agar hidup kami bermakna karena ada Tuhan beserta dengan kami. Kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami untuk membaca firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini ada dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Saudara, itulah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan perenungan firman Tuhan di hari ini diberikan judul, apa arti sebuah nama? Ya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada seorang sastrawan besar asal Inggris bernama Shakespeare. Ia pernah mengatakan, apa arti sebuah nama? Nama sering disepelekan orang, tetapi dari nama kita bisa mengetahui siapa orang itu dan kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama memberikan banyak makna dan arti di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita tadi yang kita baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 6, disebutkan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Siapa Yohanes yang diutus oleh Allah? Yohanes adalah anak dari Sakaria dan Elisabet. Seorang anak yang diperoleh oleh Sakaria dan Elisabet di masa tua mereka. Ketika ia, yaitu Yohanes, hendak diberi nama oleh sanak saudaranya, mereka mengusulkan sebuah nama agar supaya ia diberi nama Sakaria seperti nama ayahnya. Tetapi baik Sakaria maupun ibunya mengatakan bahwa ia harus diberi nama Sakaria. Banyak orang waktu itu merasa heran. Kenapa ia harus diberikan nama Yohanes? Padahal nama itu tidak ada di sanak saudaranya. Dan karenanya nama Yohanes memberi atau terjadi kontroversi. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ia diberi nama Yohanes? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nama Yohanes yang berarti penuh belas kasihan atau baik hati, ini ternyata memang benar memberi belas kasihan dan baik hati kepada ayahnya Sakaria. Sebab sebelumnya
Sakaria yang pernah meragukan bahwa istrinya di masa tua akan mengandung. Dan ketika hal itu dinyatakan kepada dia, ia menjadi bisu. Tetapi ketika Yohanes lahir dan kemudian baik ibunya maupun ayahnya memberi nama ia Yohanes, maka Sakaria pun dipulihkan. Ia bisa berbicara kembali. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita semua masing-masing memiliki nama pemberian orang tua. Nama itu tentu penuh harapan. Nama itu ada makna yang Tuhan atau yang orang tua berikan kepada kita. Siapapun nama saudara, marilah kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Yohanes yang artinya penuh belas kasihan dan baik hati, menjadi berkat bagi ayahnya, bagi keluarganya, bagi banyak orang. Demikian juga kiranya kita sebagai orang yang percaya, yang telah diberikan nama oleh orang tua kita, mari kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ingat, ada pepatah mengatakan bahwa manusia mati meninggalkan nama. Saudara, jika kita menjalani kehidupan ini, mari kita melakukan hal yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Agar kelak ketika kita mati, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan meninggalkan nama yang baik, sehingga kita akan dikenang. Dan orang akan mengatakan kenangan kepada orang yang benar mendatangkan berkat. Jadi baik hidup maupun mati kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudaraku kekasih dalam Tuhan, ketika kita sedang ada di minggu-minggu Advent ini, ketika kita sedang menanti merayakan Natal, bahkan ketika kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan yang baik di mata Tuhan. Siapapun kita, profesi apapun yang kita kerjakan, yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan, orang baik yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kalau sejauh ini dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ketika saat ini di minggu-minggu Advent, atau ketika mau mengakhiri tahun ini, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada lagu yang sering kita nyanyikan yang sangat populer, hidup ini adalah kesempatan. Maka ketika Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk hidup, biarlah hidup itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Mulai hari ini, hari-hari selanjutnya, besok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hidup yang Engkau beri bagi kami. Kesempatan lagi untuk kami merenungkan firman-Mu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Sepanjang hari Engkau beri kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Termasuk saat ini ketika kami boleh diperkenankan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa hidup taat setia, untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan, memanfaatkan kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang diberikan nama indah oleh orang tuanya. Demikian juga kiranya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkatilah
kami di hari ini. Ketika kami menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam berbagai profesi kehidupan kami. Hikmat-Mu menuntun kami untuk melakukan yang benar. Ketika ada tawaran-tawaran untuk kami melakukan yang tidak benar, Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolak semua tawaran itu. Kami hanya berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari pandemi COVID-19. Terpuji Engkau Tuhan, biar ada sukacita kami alami dan rasakan dalam perjalanan kehidupan kami di hari ini. Entah kami ada dalam pergumulan ataupun ada dalam syukur berkat-Mu, kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami yang datang bersyukur dan bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga kita hari ini. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, dan semoga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap lanjutkan aktivitas kita, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita. Saya yakin Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan menuntun perjalanan kehidupan kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.